Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan yang berada di Aceh yang didirikan oleh Meurasilu pada tahun 1267 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama yang hadir di Nusantara. Nama Samudra Pasai sendiri sebenarnya berasal dari Samudra Asa Pasai yang artinya adalah kerajaan samudra yang baik dengan ibu kota berada di Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Meurasilu pada abad ke-13 atau sekitar tahun 1247. Pada awalnya, kerajaan ini bukanlah kerajaan Islam. Hingga pada suatu hari, datanglah seorang dari Mekah yang bernama Syekh Ismail yang sedang menuju ke Cina. Di dalam perjalanannya, beliau memutuskan berhenti di India untuk bertemu dengan seorang mantan penguasa yang memilih hidup sebagai ulama. Kemudian mereka memutuskan melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke Cina. Hingga pada suatu hari, kapal yang mereka tumpangi merapat ke Samudra Pasai. Pertemuan Meurasilu dengan Syekh Ismail inilah yang membuatnya masuk agama Islam. Syekh Ismail kemudian memberikan gelar Sultan Malik As-Saleh kepada Meurasilu. Sejak saat itulah kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat pendidikan agama Islam di Nusantara. Tidak banyak sumber sejarah terkait kerajaan Samudra Pasai, beberapa di antaranya adalah catatan Marco Polo dan Ibnu Battuta, serta sejarah Melayu dan hikayat raja-raja Pasai. Diriwayatkan bahwa Sultan sangat dihormati rakyat dan selain menjadi pemimpin pemerintahan, juga menjadi pemimpin agama. Dalam menjalankan tugasnya, Sultan dibantu seorang patih yang bergelar Amir. Menurut Ibnu Battuta yang berkunjung pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, Sultan Samudra Pasai adalah sosok yang menjunjung tinggi agama dan berhasil mengislamkan penduduk di daerah-daerah sekitarnya. Atas dasar fakta tersebut, diduga di kerajaan Samudra Pasai telah diterapkan aturan-aturan hukum Islam. Hubungan diplomasi dengan luar negeri sejak masa pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh, kerajaan Samudra Pasai diduga telah menjalin hubungan diplomasi dengan China. Hubungan tersebut dijaga dengan mengirim utusan-utusan ke China. Ibnu Battuta yang berkunjung pada 1345 memberitakan bahwa kerajaan Samudra Pasai telah menjalin komunikasi dan hubungan diplomasi dengan Kesultanan Delhi di India. Sedangkan menurut Tommy Pires, seorang ahli obat-obatan dari Portugal yang pernah tinggal di Malaka, kehidupan politik pemerintahan kerajaan Samudra Pasai mengalami kemajuan pada awal abad ke-16. Saat itu, Samudra Pasai mengadakan hubungan persahabatan dengan Malaka, bahkan mengikatnya dengan perkawinan. Kehidupan sosial di kerajaan Samudra Pasai sangat dipengaruhi oleh agama Islam yang menjadi agama resmi di sana. Banyak orang Aceh mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat di kampus di kerajaan Samudra Pasai sangat menghormati para ulama dan memandang mereka sebagai pemimpin spiritual. Pendidikan juga sangat penting di kerajaan Samudra Pasai. Ada banyak madrasah atau sekolah agama yang didirikan untuk mengajarkan agama Islam dan bahasa Arab. Selain itu, masyarakat di sana juga memperhatikan pendidikan sekuler seperti matematika, sains, dan sejarah. Kehidupan ekonomi di Samudra Pasai pada zaman pertama berkembang pesat berkat perdagangan maritim. Pasai dikenal sebagai pusat perdagangan penting di Asia Tenggara, terutama dalam perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh dan lada. Selain itu, keberadaan pelabuhan yang strategis membuatnya menjadi tempat singgah utama bagi pedagang dari berbagai belahan dunia seperti Arab, India, Eropa, dan Cina. Berikut ini adalah beberapa peninggalan kerajaan Samudra Pasai, yaitu ada nisan Samudra Pasai, koin dirham, cakra donyak, stempel Sultan Al-Malik Az-Zahir, hikayat raja-raja pasar, gerabah lokal, kerami asing, serta benda logam, dan juga naskah surat Sultan Zainal Abidin. Berikut adalah daftar beberapa raja yang memerintah di kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, Sultan Malikul Saleh. Yang kedua, Sultan Muhammad Malikul Zahir. Yang ketiga, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Yang keempat, Sultan Malik Az-Zahir. Yang kelima, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir.
Yang keenam, Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir. Yang ketujuh, Sultan Nahraisya. Yang kedelapan, Sultan Ad-Din. Yang kesembilan, Sultan Abu Zaid Malik Az-Zahir. Yang kesepuluh, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Yang kedelapan, Sultan Zain al-Abidin. Yang kesembilan, Sultan Abdullah Malik Az-Zahir. Yang kesepuluh, Sultan Zain al-Abidin. Raja yang berhasil membawa kerajaan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya adalah Sultan Mahmud Malik Az-Zahir pada tahun 1326 sampai 1345. Akan tetapi pada akhirnya kerajaan Samudra Pasai mulai mengalami keruntuhan di bawah raja terakhir Samudra Pasai, yaitu Sultan Zainal Abidin yang keempat tahun 1514 sampai 1507.